Siti berangkat dari kampung halamannya di Jawa Barat dengan harapan bisa mengubah nasib keluarga. Ia tak menyangka, keputusan itu justru membawanya ke dalam jeratan pernikahan yang tidak pernah ia impikan. Jauh dari rumah, terjebak di negeri asing, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Halo sahabat, sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Mari kita simak cerita selengkapnya. Siti tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Barat, tempat di mana sawah menghampar luas dan kabut pagi masih menyelimuti perbukitan saat matahari mulai terbit. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani yang bekerja keras dari pagi hingga petang, berusaha mencukupi kebutuhan 5 anaknya dengan penghasilan yang nyaris tidak pernah cukup. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari harus berpikir keras bagaimana caranya menyajikan makanan di meja dengan bahan seadanya. Hidup dalam keterbatasan sudah menjadi bagian dari keseharian Siti. Ia terbiasa bangun pagi-pagi sekali, membantu ibunya memasak nasi dengan kayu bakar, menyapu halaman rumah yang hanya berupa tanah merah, dan mengurus adik-adiknya sebelum berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Namun, pendidikan bukanlah prioritas dalam keluarga mereka. Bagi banyak orang di desa, sekolah hanya dianggap sebagai formalitas. Pada akhirnya, anak perempuan akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sementara anak laki-laki akan mencari pekerjaan serabutan untuk membantu keluarga. Siti tidak pernah punya kemewahan untuk bermimpi tinggi. Sejak kecil, ia sudah paham bahwa hidup adalah tentang bertahan, bukan mengejar impian. Setiap kali hujan turun deras dan atap rumah bocor di sana-sini, ia hanya bisa meringkuk di sudut ruangan sambil mendengar ibunya mengeluh tentang betapa mahalnya biaya hidup. Sebagai anak sulung, Siti merasa memiliki tanggung jawab besar. Ia melihat sendiri bagaimana ayahnya pulang ke rumah dengan pakaian yang basah oleh keringat dan tubuh yang lelah, karena bekerja seharian di ladang orang lain. Ibunya seringkali menahan lapar agar anak-anaknya bisa makan lebih dulu. Semua ini membuat Siti ingin melakukan sesuatu untuk keluarganya. Namun, apa daya? Pekerjaan di desa sangat terbatas. Lulusan SMA sepertinya hanya bisa menjadi buruh pabrik dengan gaji kecil, dan itu pun jika beruntung mendapat pekerjaan. Dalam benaknya, bekerja di luar negeri tampak seperti satu-satunya jalan keluar untuk mengubah nasib keluarganya. Keinginan Siti untuk bekerja semakin kuat ketika ia mendengar cerita dari salah satu tetangganya yang pernah bekerja di luar negeri. Tetangga itu pulang dengan membawa barang-barang mewah, rumahnya direnovasi, dan keluarganya hidup lebih layak. Cerita-cerita seperti ini tersebar luas di desanya, membuat banyak perempuan muda bermimpi untuk merantau ke negeri asing demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik cerita sukses tersebut. Suatu hari, seorang agen tenaga kerja datang ke desa, menawarkan kesempatan bekerja di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan. Dengan janji-janji manis, mereka meyakinkan para gadis muda bahwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara lain akan memberi mereka masa depan yang lebih cerah. Agen itu berbicara dengan sangat meyakinkan, membawa brosur yang penuh dengan gambar rumah besar, senyum bahagia, dan angka gaji yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka dapatkan di Indonesia. Siti, yang mendengar kabar itu, segera tertarik. Dengan penuh semangat, ia mengajak ibunya untuk menemui agen tersebut. Namun, ibunya ragu. Ia pernah mendengar cerita-cerita buruk tentang TKW yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan mereka. Tapi Siti berusaha meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Lihat tetangga kita, Bu. Dia sukses. Rumahnya bagus sekarang. Pikirnya. Dengan tekad yang kuat, ia akhirnya memutuskan untuk mendaftar, menyerahkan semua dokumen yang diminta, dan bersiap menghadapi perjalanan besar dalam hidupnya. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper kecil yang berisi beberapa pakaian, oleh-oleh khas desa untuk calon majikannya, serta doa restu dari orang tua, Siti melangkahkan kaki menuju bandara. Ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat. Perasaan campur aduk menyelimutinya. Ada rasa takut, tetapi juga ada harapan besar bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun, sesampainya di Cina, harapannya mulai pudar. Alih-alih dijemput oleh majikan seperti yang dijanjikan,
Ia malah dibawa ke sebuah tempat penampungan bersama beberapa perempuan lain. Dokumen-dokumen seperti paspor dan KTP-nya langsung diambil oleh agen dengan alasan keamanan. Sejak saat itu, ia seperti kehilangan identitas. Tempat penampungan itu bukanlah seperti hotel yang nyaman. Ruangan sempit dengan kasur yang tipis, tanpa ventilasi yang memadai. Makanan diberikan seadanya, dan mereka tidak diizinkan keluar. Setiap hari, agen datang membawa calon, majikan. Tetapi anehnya, yang datang bukanlah keluarga kaya yang mencari pekerja rumah tangga. Yang datang justru para pria setengah baya yang melihat mereka seperti barang dagangan. Siti mulai curiga, tetapi ia belum menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya, namanya disebut dan ia diperkenalkan kepada seorang pria yang usianya hampir 2 kali lipat dari dirinya. Saat itulah ia sadar bahwa ia bukan dikirim untuk bekerja, tetapi untuk dijual sebagai istri. Siti panik. Ia ingin menolak. Tetapi bagaimana caranya? Ia berada di negara asing, tidak bisa berbahasa Mandarin, dan tidak memiliki dokumen untuk pulang. Pria yang dijodohkan dengannya adalah seorang petani dari desa terpencil yang kesulitan mencari istri. Di Cina, ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan akibat kebijakan satu anak telah menyebabkan banyak pria desa kesulitan menemukan pasangan. Solusinya? Membeli istri dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Pernikahan itu berlangsung tanpa persetujuannya. Dalam satu hari, ia dipaksa mengenakan pakaian pengantin sederhana dan mengikuti prosesi yang bahkan tidak ia mengerti. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Hanya dirinya dan orang-orang asing yang menentukan masa depannya. Setelah menikah, ia dibawa ke rumah suaminya yang jauh dari perkotaan. Tempat itu sepi, tanpa akses keluar. Ia tidak diberikan ponsel dan selalu diawasi setiap kali hendak berbicara dengan orang lain. Hari-harinya berubah menjadi siklus penderitaan, memasak, mencuci, dan bekerja di ladang tanpa henti. Jika ia melakukan kesalahan kecil, suaminya akan marah dan mengancam akan mengusirnya. Setiap malam, Siti menangis dalam diam. Ia merindukan keluarganya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka. Uang yang dijanjikan sebagai gaji tak pernah ia lihat sepeser pun. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, tanpa kebebasan dan tanpa masa depan. Hingga suatu hari, harapan kecil muncul. Seorang tetangga yang sedikit bisa berbahasa Indonesia memperhatikan kesedihan Siti. Dengan penuh hati-hati, ia mencoba membantu. Namun, apakah Siti bisa benar-benar melarikan diri dari tempat ini? Rumah suaminya jauh lebih buruk dari yang dibayangkan Siti. Tidak ada kamar tidur yang layak. Hanya sebuah ruangan sempit dengan kasur tipis yang terasa keras di punggungnya. Dinding rumahnya terbuat dari bata kasar yang belum diplester. Udara dingin masuk dari celah-celahnya. Kamar mandi berada di luar rumah, dan air hanya tersedia di sumur tua yang harus ditimba dengan tenaga sendiri. Setiap kali ingin mandi atau sekadar mencuci muka, Siti harus berjalan melewati halaman belakang yang penuh lumpur. Kehidupannya berubah drastis. Ia yang dulu terbiasa hidup sederhana di desa, kini harus beradaptasi dengan kondisi yang jauh lebih berat. Di rumah suaminya, ia tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga buruh tanpa bayaran. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah harus bangun untuk memasak sarapan, mencuci pakaian keluarga suaminya, dan kemudian pergi ke ladang untuk membantu bertani. Tidak ada waktu untuk istirahat. Jika ia tampak lelah atau lamban dalam bekerja, suaminya akan memarahi dengan kata-kata kasar. Siti tidak punya teman. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan orang lain, suaminya selalu mengawasi. Perempuan-perempuan di desa itu tampaknya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, sehingga tidak ada yang merasa aneh dengan penderitaan yang dialami Siti. Ia merasa sendirian, terasing di negeri asing, tanpa siapapun yang bisa membantunya. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit dari jendela kecil di kamarnya, bertanya-tanya kapan ia bisa keluar dari mimpi buruk ini. Hari demi hari berlalu, dan Siti semakin menyadari bahwa kebebasannya telah dirampas sepenuhnya. Suaminya tidak pernah membiarkannya keluar rumah sendirian. Jika ia perlu membeli sesuatu, harus ada saudara iparnya yang menemani.
Bahkan untuk sekadar berdiri di depan rumah pun, ia harus mendapatkan izin. Suaminya bersikap seolah-olah ia adalah properti yang harus dikontrol sepenuhnya. Rasa takut terus menghantui. Setiap gerakan diawasi, setiap percakapan selalu didengar oleh seseorang. Ia ingin memberontak, tetapi tidak ada celah. Tidak ada telepon genggam, tidak ada akses internet, tidak ada cara untuk meminta pertolongan. Beberapa kali, ia mencoba berbicara dengan suaminya, mengatakan bahwa ia ingin pulang. Namun, tanggapan yang ia dapatkan hanyalah kemarahan dan ancaman. Jika ia berani melawan, suaminya akan mengancamnya dengan kekerasan. Beberapa kali ia melihat bagaimana suami-suami di desa itu memperlakukan istri mereka dengan kasar, dan itu membuatnya semakin takut. Jika ia melakukan kesalahan sedikit saja, ia bisa saja mengalami nasib yang sama. Rasa takut itu membuatnya semakin terjebak dalam keputusasaan. Malam-malam terasa semakin panjang bagi Siti. Setiap kali ia mencoba tidur, pikirannya dipenuhi dengan bayangan rumah di kampung halaman. Ia rindu suara ibunya yang lembut, aroma masakan sederhana yang selalu menghangatkan hatinya, serta suara adik-adiknya yang selalu ceria. Namun, di sini, semua itu hanya tinggal kenangan. Suaminya tidak menunjukkan kasih sayang sedikit pun. Ia diperlakukan bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai pembantu yang harus melayani tanpa protes. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada perhatian. Bahkan saat sakit pun, ia tetap harus bekerja. Suaminya hanya peduli pada satu hal, memastikan bahwa Siti tetap berada di rumah dan tidak bisa melarikan diri. Setiap hari, ia duduk di sudut ruangan, menatap keluar jendela kecil dan bertanya-tanya apakah keluarganya merindukannya seperti ia merindukan mereka. Ia ingin menulis surat, tetapi tidak tahu bagaimana mengirimkannya. Ia ingin menangis, tetapi sudah terlalu sering menangis sampai rasanya air matanya habis. Harapan yang dulu ia bawa saat berangkat ke Cina perlahan-lahan pudar, digantikan dengan keputusasaan yang semakin dalam. Dalam keterpurukan itu, sebuah harapan kecil muncul. Ada seorang tetangga yang tampaknya menyadari kesedihan Siti. Perempuan tua itu, yang sedikit bisa berbahasa Indonesia, mulai memperhatikan bagaimana Siti tidak pernah terlihat bahagia. Suatu hari, ketika suaminya tidak di rumah, tetangga itu diam-diam menghampirinya dan mencoba berbicara dengannya. Awalnya, Siti ragu. Ia takut jika berbicara terlalu banyak, orang itu justru akan melaporkannya kepada suaminya. Namun, setelah beberapa kali bertemu, ia mulai percaya. Dengan suara lirih dan penuh harapan, ia mencoba menceritakan apa yang terjadi. Betapa ia tidak ingin berada di sini, betapa ia ingin pulang tetapi tidak tahu caranya. Tetangga itu mengangguk dengan wajah penuh pemahaman. Ia tidak langsung berjanji akan membantu, tetapi ia mengatakan bahwa ia mengenal seseorang yang mungkin bisa menolong. Meski masih jauh dari kepastian, ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan Siti merasa bahwa ada kemungkinan ia bisa keluar dari mimpi buruk ini. Namun, rencana melarikan diri bukanlah hal yang mudah. Siti tahu bahwa suaminya sangat curiga dan selalu waspada. Jika ia ketahuan mencoba kabur, ia mungkin akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Setiap gerak-geriknya harus diperhitungkan dengan hati-hati. Tetangga yang ingin membantunya menghubungi seorang aktivis yang biasa menangani kasus perdagangan manusia. Aktivis itu memberikan instruksi jelas. Siti harus menunggu saat yang tepat untuk kabur, mereka akan mengatur kendaraan untuk membawanya pergi. Tetapi waktu dan tempatnya harus dipilih dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hari demi hari, Siti menunggu kesempatan itu. Ia pura-pura menjalani hidup seperti biasa, meski hatinya selalu berdebar kencang. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang. Suaminya harus pergi ke kota untuk menjual hasil panen, yang berarti ia tidak akan berada di rumah sepanjang hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan Siti untuk melarikan diri. Dengan jantung berdegup kencang, ia bersiap. Ia hanya bisa membawa sedikit barang, tetapi yang paling penting adalah ia bisa keluar dari rumah itu. Saat kendaraan yang disiapkan aktivis itu tiba di dekat desa, ia mengambil langkah besar, melangkah keluar dari tempat yang selama ini mengekangnya. Tapi apakah ia akan berhasil?
Atau suaminya akan mengetahui rencananya sebelum ia bisa benar-benar pergi? Langkah kaki Siti terasa berat, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Saat suaminya pergi ke kota, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Tetangga yang membantunya sudah mengatur kendaraan yang akan membawanya keluar dari desa. Namun, perjalanan ini bukan tanpa risiko. Jika suaminya mengetahui rencana ini lebih cepat, ia bisa saja tertangkap dan menghadapi hukuman yang lebih mengerikan. Siti keluar dari rumah dengan hati-hati, menundukkan kepala agar tidak menarik perhatian siapapun. Ia mengenakan pakaian biasa, tanpa membawa barang mencolok yang bisa membuat orang bertanya-tanya. Tangannya gemetar saat melangkah melewati jalan tanah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya. Setiap suara langkah kakinya terasa seperti dentuman keras yang bisa mengundang bahaya. Saat ia hampir sampai di tempat di mana kendaraan telah menunggu, tiba-tiba suara seseorang memanggil namanya. Jantungnya langsung berdetak lebih kencang. Ia menoleh dengan perlahan, berharap itu bukan seseorang yang akan melaporkannya. Namun, ternyata itu hanya seorang anak kecil dari desa yang tidak mencurigainya. Dengan tersenyum kecil, ia melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ia sampai di mobil yang akan membawanya pergi. Supir yang bekerja dengan aktivis sudah menunggu dengan cemas. "Cepat masuk," ucapnya dengan gestur tangan. Siti segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya rapat-rapat. Saat mobil mulai melaju meninggalkan desa, ia merasa seakan-akan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya sedikit terangkat. Namun, bahaya masih belum berakhir. Ketika mobil mulai menjauh dari desa, Siti berpikir bahwa ia sudah aman. Namun, pikirannya langsung berubah saat ia melihat dari kaca spion, sebuah motor sedang mengejar mereka. Itu adalah salah satu saudara suaminya. "Dia mengejar kita," seru Siti dengan panik. Supir langsung menekan pedal gas lebih dalam, mencoba meningkatkan kecepatan. Jalanan desa yang penuh lubang dan tanah membuat mobil sedikit bergoyang, tetapi mereka harus terus melaju. Di belakang mereka, saudara suaminya berteriak dalam bahasa Mandarin, kemungkinan besar melaporkan kepada orang lain tentang pelarian ini. Jika mereka tertangkap, Siti tahu ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Napasnya memburu, tangannya mencengkeram erat tas kecil yang ia bawa. Sementara itu, supir yang berpengalaman dalam penyelamatan seperti ini mulai mengambil jalur alternatif. Mereka melewati jalan kecil yang lebih sepi, berharap bisa keluar dari jangkauan pengejar. Namun, Siti masih diliputi ketakutan. Ia tahu suaminya tidak akan tinggal diam jika mengetahui bahwa ia melarikan diri. Setelah beberapa kilometer, motor yang mengejar mereka mulai tertinggal. Mungkin karena medan yang sulit atau karena supir mereka benar-benar tahu jalur pelarian yang aman. Siti akhirnya bisa sedikit bernapas lega, tetapi ketegangan masih belum sepenuhnya hilang. Mereka belum benar-benar selamat. Setelah berhasil lolos dari pengejaran, mobil terus melaju menuju kota terdekat. Siti duduk diam di kursi belakang, masih berusaha menenangkan dirinya. Ia masih sulit percaya bahwa ia akhirnya bisa keluar dari desa itu. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, kemana ia harus pergi? Supir memberitahu bahwa mereka akan menuju ke sebuah tempat perlindungan yang dikelola oleh organisasi yang menangani kasus perdagangan manusia. Di sana, Siti akan mendapatkan tempat tinggal sementara dan bantuan hukum untuk bisa kembali ke Indonesia. Saat mereka sampai di kota, suasana jauh berbeda dari desa terpencil yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Gedung-gedung tinggi, kendaraan lalu lalang, dan suara bising jalanan menyambutnya. Ini adalah dunia yang begitu asing baginya, tetapi juga memberinya secerca harapan bahwa kebebasannya semakin dekat. Siti kemudian dibawa ke sebuah rumah perlindungan. Ia disambut oleh seorang pekerja sosial yang bisa berbahasa Indonesia. Saat melihat seseorang yang berbicara dengan bahasa yang ia mengerti, air matanya langsung mengalir. Setelah sekian lama merasa terisolasi, akhirnya ia bertemu dengan orang-orang yang peduli padanya. Pekerja sosial itu mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi padanya, bagaimana ia bisa sampai di desa itu, dan apakah ia memiliki kontak keluarga di Indonesia. Siti menjawab dengan suara bergetar, menceritakan segala penderitaan yang ia alami.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti luka yang kembali terbuka. Namun, kebebasan Siti masih belum sepenuhnya terjamin. Setelah kabur, suaminya melaporkan kehilangan istri ke pihak berwenang. Beberapa orang dari desa bahkan mulai menyebarkan rumor bahwa Siti adalah wanita yang tidak tahu berterima kasih. Padahal mereka menganggapnya sudah diberi kehidupan yang layak. Organisasi yang menangani Siti tahu bahwa kasus seperti ini tidak mudah diselesaikan. Banyak perempuan dalam situasi seperti Siti yang akhirnya dipaksa kembali ke suami mereka karena kurangnya perlindungan hukum. Namun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mulai menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Cina untuk meminta bantuan agar Siti bisa segera dipulangkan. Siti juga diminta untuk memberikan pernyataan resmi tentang bagaimana ia sampai di sana. Ini bukan perkara mudah baginya, karena berbicara tentang traumanya secara terbuka membuatnya kembali merasakan luka yang begitu dalam. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa benar-benar bebas. Dalam beberapa hari ke depan, tekanan semakin meningkat. Pihak keluarga suaminya berusaha mencari tahu di mana Siti berada. Organisasi perlindungan harus memperketat keamanan mereka agar Siti tidak ditemukan. Sementara itu, proses hukum untuk membuktikan bahwa ia adalah korban perdagangan manusia masih terus berjalan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Siti mendapatkan kepastian bahwa ia bisa pulang ke Indonesia. Dengan bantuan Kedutaan Besar, ia mendapatkan dokumen perjalanan darurat karena paspor aslinya telah disita oleh agen yang dulu membawanya ke Cina. Saat hari kepulangannya tiba, Siti merasa campuran antara lega dan takut. Ia lega karena akhirnya bisa kembali ke tanah air, tetapi juga takut karena ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini kepada keluarganya. Saat pesawatnya mendarat di Jakarta, ia disambut oleh perwakilan dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Mereka akan membantunya untuk kembali ke kampung halamannya. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di benaknya. Apakah keluarganya akan menerimanya kembali? Apakah ia bisa menjalani kehidupan normal setelah semua yang ia lalui? Saat mobil yang membawanya mendekati rumah, Siti melihat ibunya berdiri di depan pintu. Air matanya langsung mengalir deras. Ia tahu, meskipun ia kembali dalam keadaan terluka, setidaknya ia akhirnya bisa pulang. Saat mobil yang membawanya berhenti di depan rumah, tubuh Siti gemetar. Tangannya berkeringat, hatinya berdebar kencang. Ia rindu keluarganya. Tetapi ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Setelah sekian lama terjebak dalam neraka, apakah rumahnya masih akan menjadi tempat yang nyaman untuknya? Ibunya berdiri di depan pintu dengan wajah terkejut. Matanya berkaca-kaca. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluk Siti erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Tubuh Siti yang dulu berisi kini tampak lebih kurus dan lemah. Kulitnya pucat, matanya sayu. Ibunya menangis. Tak henti-hentinya mengelus kepala putrinya yang telah lama hilang. Tetapi, reaksi keluarga lainnya tidak seperti yang ia harapkan. Beberapa saudara dan tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang bertanya, mengapa Siti pulang sendirian? Mengapa ia tidak bersama suaminya? Ada juga yang berbisik bahwa perempuan yang meninggalkan suaminya adalah perempuan yang tidak tahu diri. Ayahnya tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di kursi kayu tua, menatap Siti dengan tatapan kosong. Tak ada senyuman, tak ada kata-kata penyambutan. Siti tahu, ini bukan karena ayahnya tidak merindukannya, tetapi karena di desa ini, seorang perempuan yang kembali tanpa suaminya dianggap sebagai aib. Hari-hari pertama setelah kepulangannya terasa berat. Siti berharap bisa menjalani hidup baru, tetapi kenyataan tidak semudah itu. Setiap kali ia keluar rumah, ada saja orang yang berbisik di belakangnya. Beberapa ibu-ibu di warung menatapnya dengan tatapan penuh curiga, seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar. Apa suaminya tidak mencarinya? Jangan-jangan dia yang salah, makanya lari. Bisikan-bisikan itu seperti belati yang menusuk hatinya. Siti ingin menjelaskan semuanya, tetapi ia tahu, tidak semua orang mau mendengarkan. Di rumah, ayahnya masih belum banyak berbicara dengannya. Ibunya mencoba menenangkannya, tetapi Siti bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Keluarganya takut kalau suami Siti datang menjemputnya, atau lebih buruk lagi,
kalau ada orang dari agen yang dulu membawanya ke Cina mencari masalah. Siti merasa terkurung lagi. Ia memang sudah pulang ke rumah, tetapi lingkungannya seperti menjebaknya dalam penjara yang berbeda. Suatu hari, ketakutannya menjadi kenyataan. Ada seorang pria asing yang datang ke rumah, mengaku sebagai perwakilan dari agen yang dulu mengirim Siti ke Cina. Ia mengatakan bahwa Siti telah melanggar kontrak dan harus membayar ganti rugi karena kabur dari suaminya. Jumlahnya tidak masuk akal, puluhan juta rupiah, jumlah yang mustahil untuk dibayar oleh keluarga miskin seperti mereka. Ayahnya, yang sejak awal diam, akhirnya bersuara. Ia marah dan menolak membayar. Tetapi pria itu hanya tertawa sinis, mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Siti begitu saja. Jika tidak membayar, ia mengancam akan membawa masalah ini ke pihak yang lebih tinggi, atau lebih buruk lagi, membawa Siti kembali dengan paksa. Siti ketakutan. Ia baru saja berhasil keluar dari neraka, tetapi bayang-bayangnya masih mengejarnya. Ia merasa tidak ada tempat yang benar-benar aman untuknya. Namun, kali ini ia tidak mau menyerah. Dengan bantuan seorang relawan yang dulu membantunya pulang, Siti melaporkan ancaman itu ke pihak berwenang. Kasusnya mulai mendapat perhatian lebih luas. Bahkan beberapa media mulai meliput kisahnya. Setelah kasusnya dilaporkan, ada lebih banyak orang yang mulai membela Siti. Organisasi perlindungan perempuan dan buruh migran mulai ikut campur, menekan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap agen yang memperdagangkan perempuan seperti Siti. Tetapi perjuangan ini tidak mudah. Proses hukum berjalan lambat, dan tekanan sosial di kampungnya masih kuat. Beberapa orang mulai berkata bahwa Siti hanya mencari perhatian, bahwa ia seharusnya menerima nasibnya sebagai istri yang dijodohkan. Namun, Siti tidak lagi mau tunduk. Ia mulai berbicara lebih banyak, menceritakan kisahnya secara terbuka. Ia tahu bahwa ada banyak perempuan lain yang mengalami hal yang sama tetapi tidak bisa berbicara. Jika ia tetap diam, mereka akan terus menjadi korban. Perlahan-lahan, dukungan mulai datang. Beberapa mantan pekerja migran yang pernah mengalami hal serupa menghubunginya, berbagi cerita dan dukungan. Media sosial mulai ramai membicarakan kasusnya, membuat tekanan terhadap agen semakin besar. Lalu, kabar besar datang. Pemerintah akhirnya bergerak dan mulai menyelidiki agen yang mengirim perempuan ke Cina untuk dijual sebagai istri. Beberapa oknum ditangkap, termasuk pria yang datang mengancam keluarga Siti. Meski banyak luka yang masih belum sembuh, Siti mulai melihat harapan. Ia tidak lagi menjadi korban yang diam. Ia mulai aktif dalam komunitas yang membantu perempuan buruh migran, berbicara di berbagai forum untuk menyuarakan kisahnya. Hidupnya tidak langsung membaik. Ia masih menghadapi stigma, masih ada orang yang memandangnya dengan sinis. Tetapi ia sudah tidak takut lagi. Kini, ia bertekad untuk membantu perempuan lain agar tidak mengalami apa yang ia alami. Ia tahu betul bahwa tidak semua perempuan seberuntung dirinya. Banyak yang tidak pernah berhasil pulang, banyak yang kisahnya terkubur dalam sunyi. Ia memandang langit sore dari jendela rumahnya, menarik napas panjang. Dulu, ia berpikir bahwa kebebasannya telah direnggut selamanya. Tetapi kini, ia tahu bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Ia bukan lagi korban, tetapi seorang pejuang. Dan ini bukanlah akhir dari kisahnya. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Kisah Siti adalah gambaran dari kenyataan yang dihadapi banyak perempuan di luar sana. Tidak semua kisah berakhir bahagia, tetapi perjuangan harus terus dilakukan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Siti? Apakah kalian pernah mendengar kasus serupa? Atau mungkin ada orang di sekitar kalian yang mengalami hal yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini agar semakin banyak orang yang sadar akan bahaya perdagangan manusia dan pernikahan pesanan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.